teman-teman, seperti biasa setiap hari Selasa. Oh iya benar, menjelang malam. Tadi aku juga habis sholat maghrib. Sore menjelang malam. Kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan atau ditanya tentang masalah tumbuh kembang anak atau masalah parenting atau masalah bagaimana caranya menstimulasi anak atau remaja juga boleh, atau pertanyaan tentang diri sendiri juga boleh, nanti sekalian aku jawab. Seperti biasa sampai aku temenin sampai 7:30 ya, karena 7:30 aku harus nemenin anak aku tidur. Sambil kerja juga. Jadi kalau ada yang mau nanya silahkan, aku sambil ngetik-ngetik juga gitu, sambil ngeliat kira-kira ada pertanyaan apa. Nah, untuk yang baru gabung, yang baru pernah sama kita nonton live ini, perkenalkan, namaku Saskia, aku dari 3 generasi. 3 generasi ini apa sih? Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah ngelihat VT kita mampir di FYP-nya teman-teman. Kita tuh sebenarnya adalah organisasi, kita klinik psikologi yang konsentrasinya dari mulai anak sampai dewasa, keluarga, bahkan persiapan sebelum menikah gitu. Jadi kita sebenarnya punya banyak banget psikolog, ada sekian belas gitu, yang konsentrasinya beda-beda. Kayak aku nih fokusnya lebih ke anak dan remaja, kadang-kadang juga pasangan muda sebelum menikah bisa aku handle. Ada yang lebih ke dewasa spesifik, ada yang lebih ke pendidikan, kayak misalnya mau tes minat bakat, atau mungkin mau tanya-tanya tentang sekolah online gitu, mereka juga lebih bisa manage gitu. Dan aku adalah salah satu co-foundernya, jadi bersama Mbak Putu yang kadang-kadang ada di VT juga, dan Mbak Fatia dan Mbak Uwi gitu. Nah, kita setiap hari berusaha nih membuat konten atau VT yang mungkin teman-teman bisa paham tentang isu-isu psikologi atau parenting, supaya bisa lebih mudah dicerna. Ya walaupun kadang-kadang menantang juga ya, karena kadang-kadang kalau di VT itu kan banyak pertanyaan, terus kita cuma bisa jelasin sebentar. Makanya dibukalah live setiap Selasa ini kalau ada ibu-ibu yang penasaran gitu, atau bapak-bapak mungkin yang penasaran pingin tahu lebih lanjut gitu, atau ada cara yang pas dicoba berbeda nih di anaknya kok nggak bisa, mungkin karena tiap anak lagi-lagi beda-beda, kita mungkin bisa kasih tips tambahan di sini. Dan tenang aja kalau yang misalnya ini udah live ke berapa ya, 4 atau 5, ketinggalan yang sebelum-sebelumnya bisa nonton di YouTube-nya 3 generasi. Atau kalau mau tahu misalnya, halo Ibu Cigemintang, thank you loh dirimu selalu hadir dalam VT-VT-ku. Oh nih ya, Mbak Shelfie kan udah mulai nanya, ntar aku sekalian jawab ya. Selain di YouTube kita ada di Instagram. Nah kalau di Instagram tuh lebih tulisan-tulisan kan, jadi bisa baca tuh, dan kesimpannya lebih rapih kan, kayak topik-topik apa gitu. Kalau mau kayak konsultasi segala macam juga bisa klik di bio-nya TikTok atau di bio-nya 3 generasi untuk tahu gimana sih cara janjian sama kita, karena kita juga buka praktek online gitu. Oke, sekarang kita mulai ke menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya udah ada yang masuk ya ini. Tadi aku lihat dari Mbak Shelfie Ken. Umur 5 tahun kalau makan lama, apalagi sarapan sendiri bisa sejam lebih. Ini makannya biasanya gimana, Bu? Ini baru-baru kejadian atau akhir-akhir ini, atau emang udah lama kayak gitunya? Dan makannya pakai nonton atau enggak? Tuh kayaknya butuh tahu dulu juga. Terus nih dari Mbak Liva 658, mau tanya, usia 24 tahun dan aku takut menikah karena lingkunganku. Boleh nggak Mbak Liva dijelasin ke aku sedikit yang bikin takut tuh dari lingkungannya apa gitu, kayak hal yang menakutkan apa sih sampai membuat kita takut nih untuk menjalani hubungan berikutnya gitu, maksudnya ke step berikutnya. Terus Mbak Ica Amalia, anak hilang dari traumanya karena dulu saya dipukul mantan suami di depan anak. Oke Mbak Ica Amalia, ini sebenarnya pertanyaannya berat karena kan untuk anak-anak ketika menyaksikan adegan ada kekerasan, itu kan nggak harus dia yang mengalami kekerasan, tapi dia witnessing atau dia jadi saksi mata aja tuh udah membuat dirinya sendiri tuh bisa terkena efek traumatis gitu kan. Nah ini kita lihat lagi trauma ini sampai sekarang tuh dampaknya seperti apa. Apakah misalnya
ada perubahan emosi yang sangat drastis, atau mungkin mengganggu kegiatan sehari-hari sampai rutinitas kayak makan tidur segala macamnya keganggu, sering mimpi buruk, atau kayak anaknya misalnya udah tadinya nggak ngompol jadi ngompol lagi gitu, yang membuat keseharian dia tuh mundur dan terganggu gitu. Kalau itu terjadi, saranku sebenarnya Mbak Ica coba konsultasi online dulu kalau belum berani ketemu untuk tanya-tanya, karena trauma ini tuh sangat personal gitu. Jadi satu anak dengan anak lain itu tuh bisa aja akar permasalahan traumanya tuh berbeda dan cara penyelesaiannya berbeda. Karena kalau memang benar trauma, karena kadang bisa aja lagi stres gitu, atau memang kalau benar trauma itu diagnosis yang diberikan cukup berat gitu. Jadi harus ada treatment tersendiri nih apabila benar nih kategorinya itu sudah masuk trauma gitu. Karena kadang kita sering banget ngomong kalau ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ada sesuatu yang nggak enak, kita kategorikan sebagai trauma. Padahal trauma itu tuh bisa kita tentukan diagnosisnya dengan beberapa ciri-ciri lain yang memang cocok nih buat dia bisa dikategorikan trauma dan skalanya seberat apa. Seperti itu. Nah, oke. Nih aku dapat ini lagi. Oke, mengenai dari guru TK nih. Tips mengatasi anak yang cuman mau menang sendiri. Kebetulan baru jadi guru TK. Oke, emang kebetulan usia-usia TK itu sorry, aku ke distract pertanyaannya Mbak Shelfie kan. Tapi kalau disuapin, oh tidak nonton. Oke. Nanti ya Bu, nanti ya Mbak. Nah kalau misalnya tentang apa tadi? Aku tadi baca, sorry ke distract, menang sendiri. Anak TK itu memang lumayan lagi fasenya kayak gitu, terutama kalau baru menjelang 4 tahun, tapi nanti tuh menjelang 5 biasanya udah lebih harusnya secara perkembangan udah harus lebih bisa berbagi dan lebih bisa berempati. Nah caranya gimana? Tergantung nih, perilaku menang sendirinya itu ditunjukkan dengan cara apa. Misalnya menang sendirinya jadi agresif sama anak lain gitu. Nah kalau kita sebagai guru, orang dewasa atau orang tua melihat ada perilaku di anak usia yang udah di luar usia tantrum ya, misalnya di usia 4 sama 5 itu kan sebenarnya udah lumayan udah bisa lebih gede gitu. Yang perlu kita lakukan pertama, kalau kita melihat perilaku yang tidak dalam value kita dan kita anggap tidak baik lah ya gitu, itu tuh kita jangan memberi perhatian ke perilaku itu gitu. Memberi perhatian tuh dengan cara kita marahin, atau misalnya ya kita kayak malah merhatiin dia gitu lah, kita kayak jadiin dia fokusnya. Jadi misalnya secara kalau misalnya dia menang sendirinya tuh mukul teman atau ngerebut barang teman gitu ya, nah itu kita perhatiin langsung ke temennya. Jadi kita tanya langsung, kita oh kamu ini ya apa namanya sedih ya karena mainannya diambil, sedih ya nggak boleh pinjam, nggak boleh apa. Jadi fokuskan perhatian kita ke korban lah, istilahnya ke korban gitu. Nah nanti dia akan dapat sinyal si anak ini bahwa perilaku dia itu tidak menyenangkan. Di sisi lain perilaku menang sendirinya makanya harus kita breakdown dulu gitu, misalnya apa nih, nggak mau berbagi kah atau apapun itu yang nantinya bisa kita tambahkan. Mungkin kita bisa saranin ke orang tuanya, atau kita sering, kalau TK kan mungkin sering baca buku cerita atau kayak sering storytelling, sering apapun itu yang ada value-value mengenai si masalah empati dan berbagi misalnya ya. Ini salah duanya aja gitu. Nanti kita bisa pakai karakternya. Jadi membiasakan dia nilai yang benar tuh apa. Lagi-lagi sensitif dicek ke rumahnya. Apa sih yang anak ini dan orang tuanya disiplinnya lakukan di rumah gitu. Apakah dari orang tuanya memang memprovide segala hal itu semuanya tuh berpusat pada dia gitu. Nah ini yang kita harus komunikasikan ke parents. Jadi kita bisa bilang bahwa di usia 4-5 tahun kematangan emosionalnya seharusnya anak misalnya sudah bisa berbagi, sudah bisa kayak menolong temannya, sudah bisa ini dan itu gitu, yang lebih urusannya bisa share dan bisa berempati lah dibanding umur usia tertentu. Makanya minta kekooperativan dari orang tua untuk membantu nih di area ini. Jadi di rumah juga mereka bisa menjalankan metode serupa, kayak misalnya kita bisa minta di rumah bacain buku tertentu, atau misalnya kalau nggak mau berbagi, coba bagi yang kecil-kecil dulu, misalnya kayak cuman sepotong, atau cuman boleh nggak aku lihat atau aku pegang. Jadi pelan-pelan dulu. Terakhir, kalau misalnya si anak menunjukkan perilaku tidak menang sendiri, sekali aja gitu misalnya, atau mendekati tidak menang sendiri, kita harus notice, kita harus bilang kayak, wah terima kasih ya, misalnya siapa gitu namanya, soalnya
udah mau nih minjemin barang ke temennya, udah mau nih gantian mainnya. Jadi dia tahu itu adalah perilaku yang memang diharapkan untuk dia lakukan dan bisa dia ulangi di kemudian hari. Kira-kira begitu Ibu Guru, semoga membantu. Dan benar kalau baru awal-awal tuh pasti bingung, apalagi yang di handle lebih dari satu ya. Apalagi kalau sekarang sekolah online itu agak pusing juga gitu. Oke, hai, wow sudah mulai banyak. Terus ini umur 1 tahun kayak suka ketakutan, pas bangun sendiri atau berdiri dia pernah jatuh. Berarti ini mungkin baru-baru jalan ya Ibu. Gak apa-apa sih sebenarnya, memang ada anak-anak yang tergantung temperamennya lagi. Jadi ada yang sangat berhati-hati sehingga kalau kayak ada masalah sekali tuh dia adjustmentnya atau penyesuaiannya tuh agak lama gitu ya. Jadi kalau misalkan menurutku sih untuk bagian yang ketakutan bangun sendiri atau berdiri karena pernah jatuh, ini mungkin dalam waktu yang dekat juga kan kita bisa pegangin dulu, nanti kalau habis dipegangin baru dilepas. Jadi dibimbing lah, dijembatani supaya proses transisinya dia bisa berdiri lagi menyenangkan. Dan kemudian setelah dia bisa berdiri, kita bisa kasih apresiasi kayak, wah sekarang udah bisa berdiri sendiri ya, gak dibantu sama mama, gak dibantu sama ibu. Diterusin aja dan ditunjukkan fakta-fakta bahwa gak selamanya kalau berdiri itu kita jatuh. Dan kalau jatuh jangan sampai kita terlalu heboh ekspresinya. Jadi kadang yang bikin, halo salam kenal Bu Susi Amar, yang bikin anak jadi tertekan itu juga ekspresi dari sekitarnya, entah jeritan kita, entah kayak ekspresi kita kayak kaget banget gitu kalau dia jatuh. Jadi merasa bahwa jatuh itu nggak normal gitu. Padahal kalau di anak baru belajar jalan atau baru lancar terus pernah jatuh kan, namanya juga anak toddler ya, pasti adalah fase mereka jatuh gitu. Jadi kita juga harus belajar kalem untuk menghadapi semacam tragedi yang tidak terduga, kecuali sangat berbahaya loh ya. Misalnya berbahayanya bener-bener kayak jatuhnya kemana gitu, itu emang harus langsung diambil gitu. Tapi kalau enggak, kita tenang dulu, bantu dia berdiri, bantu nyelesain masalahnya gitu. Dan diulangin aja tiap hari, nanti lama-lama juga dia akan terbiasa gitu. Tips parenting anak kembar. Wow, Ibu Arta Prila. Sebenarnya sih menurut aku sama ya secara umum, cuman karena ini ada 2 anak atau lebih dari 2 kembarnya, aku nggak tahu, yang harus diasuh bersamaan. Tetap jangan lupain kalau mereka sendiri tuh individu-individu berbeda. Jadi bisa jadi punya temperamen yang berbeda juga, kebiasaan yang berbeda juga, dan tetap butuh ruang quality time sendiri-sendiri dengan kedua belah pihak orang tua. Jadi diatur ada waktu spesial berduaan sama si kembar A dan si kembar B yang cuman berdua aja sama ibu atau sama bapak. Terus coba spend minimal banget lah 20-30 menit, kalau bisa lebih bagus. Ajak main, terserah mereka mau main apa, kita tinggal ngikut. Jadi kita bilang ini waktu spesialnya mama atau papa sama kamu. Jadi biar mereka merasa bahwa tidak harus selalu berduaan, tapi ada momen kayak memang spesialnya tuh sendiri-sendiri sebagai individu tuh juga spesial gitu. Jadi paling gitu sih, sisanya sih sebenarnya sama ya. Kalau kita mau parenting menurut zaman sekarang gitu kan, memang kayak ya lebih positif, lebih baik, tapi harus tetap ada pendisiplinan. Jadi yang penting balance atau seimbang, kapan kita mendisiplinkan dan kapan kita kapan kita fleksibel juga, dan kapan kita full banget nih untuk kayak terserah anaknya gitu. Karena kadang ada yang nggak tegaan, ada yang terlalu disiplin gitu ya. Jadi semuanya pokoknya harus ikut aturan tanpa ada fleksibilitas. Yang penting tuh semuanya balance, balik lagi ke tergantung karakter dan kebutuhan anak begitu. Oke, wow banyak sekali. Aku tuh seneng deh tiap live tuh pertanyaannya bagus-bagus ternyata. Sampai kadang-kadang kok udah jam segini gitu. Terus bagaimana mengatasi emosi supaya tidak tersalurkan ke anak? Mbak Nurina 086. Jadi, by the way, pertanyaan tuh semua ditulis oleh tim aku. Jadi dimasukin. Jadi kalau tidak terjawab nanti, sebenarnya akan dijawab juga. Jadi ditanyain terus aja, nanti kapan-kapan juga bisa jadi input buat kita untuk bikin VT selanjutnya gitu. Kalau memang itu ternyata kayak pertanyaan banyak banget yang memang orang tua pingin tahu gitu ya gitu. Jadi jangan khawatir, kita sebenarnya berusaha banget pingin jawab, tapi itu tadi kan namanya juga ibu-ibu ya. Jadi ada waktu-waktu dimana aku kayak ya ampun, aku udah gak bisa kerja lagi, sekarang harus nemenin anak aku gitu. Nah ini balik lagi ke Mbak Nurina, gimana emosi supaya tidak tersalurkan ke anak. Sebenarnya aku paham banget ya, apalagi di situasi kayak sekarang gitu. Dengan kita ada di rumah, peran kita bertambah dan jenuh kita juga bertambah.
dan tantangan dari anak tuh juga tidak pernah berkurang gitu ya, karena mereka kan seiring dengan mereka bertumbuh ada aja gitu yang baru lagi. Jadi kayak sebentar kita bersyukur wah anaknya jadi pinter ya negosiasi, jadi udah bisa ya ini itu, tapi diiringi juga dengan kerepotan baru ini gimana ya gitu. Dan pekerjaan kita sendiri juga mungkin baik yang ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu freelance ataupun ibu-ibu yang masih bekerja di kantor full tapi dari rumah atau dari kantor, itu kan juga tetap sama ya. Bahkan kadang mungkin di masa pandemi ini tuh tekanannya lebih tinggi gitu karena ya perekonomian turun dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kayak targetnya juga mungkin berbeda juga, sehingga membuat kita sebagai seseorang tuh kayaknya juga penuh banget gitu Bu dan Bapak gitu. Jadi mungkin cara pertama untuk tidak menyalurkan emosi ke anak itu kita harus tahu dulu tanda kita emosinya tuh sedang sangat tidak netral atau sedang sangat tidak nyaman tuh seperti apa. Karena ternyata nggak banyak orang sadar betul kapan mereka merasa tidak nyaman secara emosional. Jadi dulu aku pernah mengalami fase itu juga gitu. Jadi karena aku terbiasa kalau sedih ntar aja lah dipikirin ya gitu, nanti aja yang penting maju terus. Tiba-tiba di satu titik tertentu aku nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, aku jadi gampang marah gitu sama sekitar aku misalnya, atau jadi nangis gitu, yang kayak tiba-tiba lagi hujan terus kita nangis gitu kan, yang suka ada. Nah tapi jadi yang pertama kita harus tahu dulu tanda-tanda diri sendiri nih kita sedang merasa tidak nyaman tuh apa. Apakah misalnya kita jadi susah banget senyum gitu, atau misalnya pikiran kita jadi buruk terus nih akhir-akhir ini gitu, atau kita jadi mikir hal-hal yang enggak mulu gitu, bergulung-gulung gitu. Karena misalnya aku nih ya gitu, karena pekerjaan aku adalah psikolog, jadi aku sering mendengarkan orang cerita gitu. Nah terus misalnya di satu bulan tertentu tuh lagi banyak banget kasus perselingkuhan yang konseling ke aku gitu kan, mau nggak mau tuh membuat aku jadi overthinking negatif gitu kan, dan membuat aku juga jadi curigaan gitu sama suamiku misalnya gitu. Nah itu biasanya nggak telat Ibu Desta, halo assalamualaikum Bu, aku juga tadi habis sholat maghrib. Jadi kayak aku sama suamiku tuh juga suka diingetin gitu, ini kamu tuh udah mulai gak masuk akal nih pikirannya. Syukur-syukur kalau partner kita tuh bisa kasih tanda, ini kamu udah mulai nih kayak pikirannya enggak gitu. Nah kalau enggak, kita harus sadar sendiri, oke nih kayak pikiran gue udah mulai terlalu aneh nih. Atau yang paling gampang, kadang ada orang juga yang gampang ngerasain, kalau tadi kan dari sisi emosi ya, yang kayak gampang senyum, gampang enggak gitu. Terus kalau dari sisi pikiran kan negatif terus atau enggak gitu, sama dari sisi fisik kita nih, apakah kita jadi gampang capek atau kita jadi deg-degan, kuping kita panas dan lain sebagainya. Itu ini tanda-tanda kita sebenarnya emosinya lagi nggak netral. Setelah kita tahu tandanya, kita yang paling tahu dan bisa bereksperimen bagaimana cara membuat emosinya tuh lumayan netral gitu. Jadi apakah dengan minum, nafas, atau ada yang meditasi, atau ada yang ibadah gitu, atau ada yang olahraga dulu, atau muter-muter rumah dulu gitu, supaya balik lagi ke netral. Nah ketika ketemu anak, ya kita bisa ngomong juga kayak, "Duh mama hari ini capek," atau kayak kita bisa minta support juga gitu. Jadi yang penting kita tahu dulu nih rasanya sekarang emosi kita seperti apa, sehingga kita bisa tutup dulu, kita netralin dulu, baru kita berinteraksi. Namun kalau tidak sempat, karena mungkin ada waktu-waktu dimana kita nggak bisa langsung me time pada saat emosi kita lagi tinggi-tingginya, cari cara tergampang, entah nafas, entah minum, pokoknya kita menghitung mundur. Nafas tuh penting banget ya ibu-ibu, walaupun terkesan ngapain sih, kan gue juga tiap hari nafas, tapi nafas yang kita tarik dalam, terus kita buangnya pelan-pelan. Itu tuh membantu otak kita ketipu kalau kayaknya kita nggak lagi pengen marah gitu. Jadinya lebih gampang buat kita menenangkan diri juga gitu, dan lebih gampang membuat kita hadir sama anak gitu. Jadi kenali dulu lah tadi emosi kita, baru kita cari cara-cara gampang. Sama terakhir, jangan lupa me time. Ini aku sering banget ngomong, aku dan Bapak tuh sering banget kita bikin VT masalah self love, me time, yang selalu biasanya ibu-ibu tuh banyak juga yang, tapi aku nggak bisa me time Mbak, segala macam. Sebenarnya by the time ibu bisa lihat VT aku dan Mbak Putu itu udah me time. Jadi me time tuh gak harus kayak 1,5 jam, 1 jam, tapi ya beberapa menit yang penting recharge. Karena aku sendiri pun, karena aku ibu bekerja, terus kayak jadi biasanya aku kalau pagi tuh sampai jam 8, jam 9 tuh sama anak, terus kerja dulu, nanti jam 4 sore baru lagi sama dia, terus nanti kayak di tengah-tengah jam ini, kayak misalkan aku live dulu, nanti malam dia baru tidur, aku baru me time gitu, cuman baru 30 menit dia nangis bangun lagi, jadi aku balik. Jadi cari metode me time yang paling gampang buat kita, walau itu cuman kayak scroll 5 video TikTok pun it's okay gitu. Coba ya aku lihat dulu, karena pertanyaannya banyak banget. Iya Ibu Setiayuni, aku juga suka kayak gitu kok. Jadi memang namanya ibu-ibu ya, kita pasti kan manusia juga gitu.
satu lagi. Tadi kayaknya aku lihat Bu Desta nanya ya, boleh nggak mengeluh ke anak-anak? Karena aku udah janji waktu itu mau jawab Bu Desta dari live yang pertama, mumpung Bu Desta ada lagi. Kalau menurut aku sih Bu, sebenarnya boleh aja gitu. Jadi kan sebenarnya bahkan berkonflik di depan anak itu juga boleh, tapi lebih ke apa sih yang mau kita, apa ya, anak tuh mau belajar apa dari konflik yang kita hadapi gitu loh. Jadi bukan kita nggak boleh berkonflik sama pasangan atau gimana depan anak, tapi kita harus tahu ketika kita berkonflik kita sadar betul kita mau nyontohin apa gitu. Jadi kan bisa aja kita konfliknya lempar-lemparan piring, tapi bisa aja kita konfliknya dengan bisa diskusi segala macam, sehingga membentuk kebiasaan anak, kalau ada sesuatu yang aku keberatan atau ada sesuatu yang berbeda dengan pasangan, itu kan sebenarnya aku bisa nih caranya seperti apa. Sama dengan mengeluh gitu. Mengeluh kan bagian dari manusia sehari-hari. Ada batas normal, ini keluhan yang produktif dan keluhan mana yang enggak. Tapi kalau kita misalnya mengeluh kayak misalnya kita ngomong aduh deh atau kak gitu, mama tuh lagi capek banget nih karena lagi banyak kerjaan gini gitu ya, tapi nggak apa-apa sih. Jadi kita selalu kasih lah positive lights-nya, yang bisa kita kasih tuh apa, dan sesuai umur anaknya juga gitu. Kayak misalnya kalau aku sama anakku kan Saga tuh Bu masih kecil kan, masih di bawah 3 tahun ya, 2,5 lah, baru mau 3 tahun gitu. Ya paling aku bilang kayak aduh mami capek banget tadi habis kerja, sekarang pingin tidur tapi kayak Saga belum ngantuk ya, kita baca buku dulu aja kali ya, jadi jangan lari-lari mainnya, nanti mami capek gitu. Jadi lebih yang, dan sekarang tuh kalau misalnya kayak Saga nih, kalau misalnya aku lagi habis ngomong kayak gitu, terus aku lagi ngapain, misalnya kadang-kadang kan malam tuh suka nempel-nempel buku stiker atau baca, terus aku ada yang salah gitu bukanya, aduh mami salah, terus dia kayak bisa tiba-tiba kayak sabar mami nggak apa-apa gitu. Jadi kayak udah mulai tertransfer juga nih, kalau misalnya kita lagi penat, lagi nggak enak gitu, paling nggak dia tahu harus berekspresi atau berbuat apa. Dia ngomong gitu aja udah lucu sih buat aku. Jadi sebenarnya menurut aku mengeluh boleh aja Bu, asal porsinya disesuaikan, masalah yang disampaikan disesuaikan, dan itu bagus juga buat anak melihat apa ya istilahnya, vulnerability atau kerapuhan orang tuanya gitu. Jadi ada sisi orang tua tuh juga nggak sempurna, dan jadi bisa terkomunikasikan dengan baik gitu, dan bagaimana caranya anak bisa membantu mungkin atau bisa merespons, karena itu kan bagian dari latihan empati juga. Semoga terjawab ya Ibu Desta. Anak usia 6 tahun tapi fokus belajarnya susah, apa pernah kena marah sama saya? Ibu Kiana Zain. Oke Bu, jadi untuk fokus ini sebenarnya udah dari beberapa live sebelumnya, tapi gak apa-apa. Jadi sebenarnya fokus ini juga tergantung dengan banyak hal. Pertama, hal yang diminati anak, kemudian juga sekarang kondisi anak jenuhnya tuh kayak gimana juga sama sesuatu, dan bagaimana respon kita pada saat dia fokusnya sulit gitu. Nah, sama ini juga umur perkembangan. Jadi ada yang namanya rentang atensi, atau ya mirip-mirip rentang seberapa lama anak tuh bisa fokus berkegiatan gitulah intinya ya gampangannya. Cara ngitungnya adalah sama-sama Ibu Desta, 1-3 menit kali usia. Jadi misalnya itu sampai sekitar umur 10 tahunan lah, itu masih bisa ya. Karena habis itu harusnya kontrol dirinya udah lebih baik lagi. Misalnya umurnya 6 tahun, kan 1-3 menit kali usia. Jadi 6-18 menit nih, dia bisa tahan sama satu kegiatan hal yang dia suka. Jadi bayangin kalau halnya nggak dia suka, ya dia bisa lebih rendah lagi rentang fokusnya gitu. Jadi lebih kemana-mana lagi gitu. Apalagi sekarang sekolah online ya, kayak anaknya sekolah online kayak cuman tahan 15 menit udah syukur banget sih, saya kabur gitu. Nah itu jadinya kita mesti lihat apakah kegiatannya tuh dia suka apa enggak juga nih di masalah fokus gitu. Jadi dan kalau misalkan masih di rentang 6-18 menit berarti masih wajar. Berarti per 18 menit kita siapin dia untuk break. Break paling enak adalah dia bergerak gitu ya. Entah dia loncat-loncat, entah dia muter dulu gitu, supaya nanti teng lagi nih otaknya balik gitu. Nah apabila kayak kita tahu misalnya itu hal yang tidak dia sukai gitu, kita tangkap dulu kayak sebenarnya dari kegiatan yang diberikan pada saat pembelajaran, misalnya belajar apa sih, aku kurang tahu gitu ya, misalnya kayak belajar penjumlahan gitu. Oke, kalau dia misalnya nggak suka sambil nulis, nanti nggak apa-apa. Kita kan tahu intinya dia harus bisa penjumlahan. Bisa nggak kita kasih kegiatan lain yang tetap sasarannya
untuk dia paham penjumlahan tapi di kegiatan yang dia suka. Misalnya kalau anaknya suka lari-lari, ya udah biarin aja dia, kayak misalnya kita bilang coba dong ambilin 10 daun di depan sama 3 batu gitu, terus coba kamu jumlahin berapa sambil dia gerak gitu. Jadi yang penting kita paham filosofi si pembelajaran itu targetnya mau apa, sisanya kegiatannya kita sesuaikan dengan cara dia paling mudah fokusnya seperti apa. Apalagi pada situasi sekarang yang pembelajaran online itu berat banget juga buat anak-anaknya, karena saya handle juga beberapa anak yang mereka sebenarnya udah enak banget nih, kayak bukan cuman kita doang yang enak gitu, dan kita yang orang dewasa kan sebenarnya juga capek ya. Apalagi orang dewasa sebetulnya kontrol emosi dan diri kita sudah lebih baik, apalagi anak 6 tahun kan mereka bener-bener gak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi saranku tadi itu, kita lihat ekspektasinya sebenarnya secara usia tuh di berapa lama dia fokusnya, kemudian juga kita kasih break dan kita kasih kegiatan yang mungkin tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran dia tapi lebih suka dia kerjakan gitu. Sisanya ngobrol juga sama guru, karena kadang ada juga pihak sekolah yang mereka nggak menakar gitu, bukan nggak menakar sih, mungkin bukan nggak menakar, tapi nggak tahu kalau tugas yang dikasih untuk saat ini ternyata lagi berat buat anak dalam pembelajaran jarak jauh. Begitu Ibu. Nah ini ada tadi mengatasi anak yang gak mau makan agar orang tua tidak emosi dan stres. Tadi juga ada yang nanya kan yang anaknya 5 tahun gitu. Nah makan ini ibu-ibu kebetulan tuh problemnya tuh banyak. Selain dari kebiasaan, juga kadang-kadang ada perkara medis juga gitu. Yang itu di luar keahlianku sih. Tapi mungkin nanti kapan-kapan kita bisa coba ya collab sama nutritionist atau siapa yang lebih ngerti, karena kadang tuh makanan-makanan tertentu tuh juga memicu anak untuk ngemut terus gitu. Sisanya mungkin kebiasaan, misalnya dulu kayak dari awal kan sebenarnya makan tuh 30 menit selesai nggak selesai gitu kan, atau sempat pakai TV, sempat pakai apa sehingga anaknya makannya tuh nggak mindful gitu. Sama satu lagi sih mungkin kalau tiba-tiba dia ngemut itu bisa jadi kayak ada stres tertentu atau penyesuaian tertentu yang sedang dia alami. Caranya seperti apa mengatasi anak yang nggak mau makan biar nggak emosi? Ini memang harus dikonfirm juga ke dokter ya, karena kalau dari dokter itu sebenarnya biasanya nggak apa-apa, biarin aja, karena nanti anak tuh punya sistem badannya sendiri kapan dia lapar gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ditambahkan selain itu adalah kita bisa minta anak untuk ikutan nyiapin makanannya sendiri gitu. Misalnya biasanya aku kalau sama Saga tuh sama anak aku kan dia juga lagi bawel banget nih, susah pas udah 2,5 tuh agak susah tuh minta makan ini itu. Kita tanya gitu, misalnya kayak lagi pingin makan apa, kalau dia nggak tahu makan ini pemakan, jadi kasih opsi. Terus kayak kadang-kadang dari milih makanannya tuh kalau online atau kayak lagi di dapur itu kita minta dia terlibat, terus kayak ikutlah masaknya. Setelahnya kita kasih dulu porsi kecil, nanti kalau udah tambah lagi gitu. Jadi melibatkan dia dalam preparationnya, terutama yang udah gede-gede tuh sebenarnya mereka bisa ikut masakan yang kayak masak-masakan aja. Terus kayak diakalin dengan misalnya dengan memberikan ya mungkin piring atau apapun yang nggak perlu ada gambar karakter yang dia suka, tapi misalnya kita tempelin stiker yang itu, terus kita bikin jadi cerita gitu. Jadi kayak ada, emang kalau makan nih jujur sirkus banget gitu, jadi kayak banyak banget gitu ininya trik-triknya dan ganti-ganti banget gitu. Nah kadang kalau yang lebih kecil tuh aku sampai bawa boneka atau siapa, jadi kayak dia nyuapin rakyatnya baru nyuapin dia gitu. Dan emang sisanya tuh kitanya jangan marah, karena semakin kita ngamuk sebenarnya dia semakin merasa tercekam juga gitu, terancam juga gitu, akhirnya jadi nggak makan gitu. Itu sih kalau semua cara udah dilakukan tapi ini kok kayaknya memang makan tuh kalau dia diemin juga nggak makan gitu segala macam, mungkin saranku coba cari nutritionist atau dokter gitu ya, buat ngelihat gitu, jangan-jangan ada sensitivitas lain yang kita tuh nggak tahu sehingga membuat anak tuh perutnya nggak enak untuk makan gitu. Jadi makan tuh bukan sesuatu yang dia nantikan gitu, atau kalau misalkan dia maunya sama satu makanan tertentu terus, itu malah biasanya dia punya sensitivitas di situ gitu, yang setauku ya, tapi harus dikonfirm lagi ke dokter masing-masing. Nanti kalau kita ada kesempatan ngobrol sama nutritionist atau dokter atau kayak ahli lain yang berkaitan dengan makanan, pasti segera kita kabarin, karena untuk urusan makan itu harus segala arah gitu, termasuk semua urusan sih, tapi particularly makan, utamanya makan tuh harus banyak banget gitu. Tapi kalau disuapin cepat, kalau makan sendiri lama, kalau sekolah udah masuk takut sarapan tidak berangkat. Paham Bu? Kalau gitu pelan-pelan aja. Jadi misalnya kalau disuapin, coba Ibu hitung, misalnya kalau disuapin tuh 15 menit selesai.
gak apa-apa bu, coba dikurangin, jadi misalnya 10 menit kita suapin, 5 menit kamu deh gitu. Nanti terserah dia habisnya seberapa lama nih. Nanti kalau udah, jangan lupa juga setelah kita misalnya ngelepasnya 5 menit atau besoknya bisa ditambah 10 menit. Jadi kita pelan-pelan nih membiasakan dia makan sendiri gitu, sesuai sanggupnya dia. Terus nanti kalau dia habis atau udah bisa berapa suap, kita bilang, wah kakak misalnya kalau kita bisa hebat, atau misalnya makasih ya kakak udah bisa makan sendiri nih sambil udah bisa bantuin ibu makan sendiri, jadi ibu bisa ngapain. Jadi kita puji hal yang menurut kita secara spesifik itu bisa jadi nilai yang baik buat anak, dan anak bisa bangga dari situ gitu. Jadi kita bisa pelan-pelan dari situ juga. Kalau ternyata dia disuapin mau sih, nih berarti ada kemalasan tertentu nih, atau dia ada kayak mendingan mamanya yang ngerjain. Nah itu berarti kita mesti pelan-pelan juga nih untuk bisa ngurangin kebiasaan itu. Dan mungkin kayak dia bisa dilibatin maunya pakai sendok apa, maunya gimana gitu, jadi supaya dia lebih termotivasi juga gitu. Aku paham kalau buru-buru itu kita ambil risk yang misalnya kalau kita nggak bisa kalau pagi karena pagi mepet sama sekolah gitu, ya udah makan siang atau sorenya yang kita buat lebih lama nih waktu dia makan sendiri, tapi ada kita bantu juga, kita suapin gitu. Jadi kita mundurin waktunya sesuai yang ibu bisa aja. Kalau pagi terlalu meresahkan buat ibu, siang atau malam. Tapi mulai dulu dari 5 menit atau 2 menit tergantung anaknya. Nanti ditambahin lagi sampai diapresiasi juga kalau dia sudah berhasil tambah misalnya nyendok sendiri 2 kali atau 3 kali gitu. Nanti makin lama kita makin kurangin lagi gitu ibu. Sabar ya, emang kayak begitu. Oke, ini aku lihat lagi. Sebentar. Wow, banyak juga ya pertanyaan. Wow, tidak terasa sudah jam 7. Kita punya setengah jam lagi, tenang saja, masih lama. Oh ini tadi udah. Oke, kalau ibu atau bapak Zichenko yang nanya 4 tahun dan speech delay, sudah berbagai cara kami lakukan, apa yang harus saya lakukan? Kalau ini menurut aku, ini diperiksain aja, dikonsultasiin. Nanti yang karena kalau speech delay ini tuh ada pemeriksaan khusus sebenarnya untuk tahu delaynya tuh gara-gara apa, dan treatment terapi apa yang sebenarnya pas buat dia. Ini bisa kontak 3 generasi juga sih kalau seandainya mau ya gitu, secara online dulu. Kita sebenarnya tempat prakteknya tuh yang langsung tuh ada 2, di Kemang sama di Bintaro. Tapi yang Kemang itu karena lagi banjir kita off dulu. Ya betul Bu Shelfie kan. Semoga kesabaran, kalaupun turun dikit ya Bu, nanti balik lagi. Sama aku juga lagi suka aduh gimana ini gitu. Nah ini kalau untuk yang speech delay di Bintaro sih, tapi kalau misalnya jauh bisa online dulu nanti untuk tahu juga sih sebenarnya apa sih problemnya. Karena speech delay nggak bisa aku jawab general gitu, karena tiap anak tuh sangat beda-beda lagi spesifik gitu. Terus Mama Hugo Bas, hai mbak, kalau anak suka mukul gimana ya bilanginnya? Boleh nggak dikasih tahu ke aku anaknya umur berapa? Jadi biar aku tahu ini mukulnya masih dalam taraf wajar atau sebenarnya ini udah harus kurang gitu. Sulit untuk tidur. Ini Ibu Naomi. Sulit tidur siang nggak pernah, tidur malam sulit sekali, bisa sampai jam 12. Nah ini sebenarnya gini sih, kalau untuk tidur itu tuh trik utama ya sebenarnya adalah jam kapan mulai tidur malamnya gitu. Kalau kita semakin malam, dia bangunnya akan semakin siang dan tidurnya akan semakin malam, akan gitu-gitu terus gitu. Karena dia udah kalau jam 12 malam kan paginya aku nggak tahu tuh dia bangun jam berapa gitu. Dan sebenarnya kan antara jam 11 sampai jam 2 anak tuh disarankan dia tuh lagi tidur tenang gitu, karena itu hormonnya bertumbuh dari situ tuh, hormon-hormon otaknya gitu. Jadi kayak penting banget tuh tidur malam di jam segitu nggak terganggu. Bergantung juga dengan suasana yang kita biasakan sebelum anak tidur, mulai dari seberapa remang ruangannya, kemudian juga ritual urutan-urutan kegiatan yang kita lakukan sebelum anak tertidur gitu. Biasanya kalau aku jujur aja, aku tipe orang tua yang dari awal anakku itu tuh sebelum pandemi pun dia main sore, pokoknya mandinya tuh dia abis makan malam. Jadi dia makan malam tuh di jam 6 sampai jam 7-an biasanya. Nanti gak berapa lama kadang dia pengen tambah cemilan atau apa, nanti bentar lagi dia mandi air hangat. Abis dia mandi air hangat ke kamar sama aku, kamarnya udah digelapin, cuman ada 1 lampu kecil, terus kita baca buku cerita, paling banyak 2 buku cerita, terus nanti kayak elus-elus sedikit, terus kita tidur bareng gitu. Nah
perjalanan menuju sampai mulus itu tuh sampai sekarang juga naik turun, tapi itu ada urutan kegiatan yang sama setiap harinya dari dia kecil gitu. Karena kenapa aku mandiinnya setelah dia makan malam, karena satu, mitos kalau rematik. Kedua, air hangat nih kadang membantu beberapa anak tuh, membantu dia untuk lebih tenang gitu, lebih shutting down. Terus pada saat aku nemenin dia sebelum jam tidur malam, itu nggak ada, 1 jam sebelumnya nggak ada gadget sama sekali. Kalau bisa banget berjam-jam sebelumnya, karena jadi gadget tuh aku kasih di pagi. Karena kalau kita nonton 1 jam ada TV atau ada handphone atau ada layar apapun, itu tuh mengaktifkan kembali otak dia gitu. Jadi malah jadi nggak tidur anaknya. Jadi udah kukat tuh si itu apa namanya, si gadget-gadget itu. Terus aku nggak main sesuatu atau nggak berkegiatan sesuatu yang membuat dia makin terstimulasi aktif gitu, misalnya loncat atau apa, enggak. Jadi kayak baca bukunya juga pelan-pelan, terus kayak hal-hal yang kecepatannya atau pace-nya tuh slow gitu, atau agak lambat supaya dia makin lama makin ngantuk gitu. Tapi andai kata ibu sudah melakukan semua hal itu tapi anaknya selalu tidurnya jam 12 malam ke atas, aku sarankan coba kontrol ke DSA. Tanya, jangan-jangan ada kaitannya juga dengan makankah atau kebiasaan lain yang secara fisik membuat dia kesulitan untuk bisa tidur malam gitu sih, dan tidur siang. Apalagi kalau misalkan masih di bawah 5 tahun apa 3 tahun kan sebenarnya masih butuh ya tidur siang beberapa lama setauku gitu. Gitu sih. Oke. Coba aku balik lagi. Oke, tadi yang nanya di awal ya, kayak takut menikah karena lihat di lingkungan. Jadi banyak teman seumuran yang gagal menikah atau bercerai. Jadi kayak cuma menakutkan buat aku. Menurut aku sih gini, kalau untuk menikah ini sama seperti semua hal di dunia ini, kita tidak bisa menjamin 100% semua hal tuh berjalan dengan baik tanpa risiko gitu. Jadi perceraian adalah salah satu risiko orang menikah menurutku ya gitu. Walaupun sudah kita siapkan sebaik mungkin, tetap ada mungkin persenan bisa jadi kita berpisah. Sisanya kan sebenarnya bisa kita lakukan adalah berusaha memaintain hubungannya dan mencegah hal-hal yang sebenarnya bisa memicu itu dengan lebih dini gitu loh. Maksudnya dengan dipersiapin. Itu kenapa 3 generasi punya buku sebenarnya anti panik mempersiapkan pernikahan. Karena kadang pada saat pernikahan itu yang disiapin tuh kita mikir vendornya, acaranya kayak apa, ngundangnya orang berapa, tapi nggak disiapin secara mental gitu. Kita sama pasangan tuh sebenarnya udah cocok belum sih satu sama lain. Cocok aja bisa pisah di tengah gitu. Cocok tuh dalam artian misalnya gimana ya, secara emosional kalau kita berkonflik tuh kita bisa menyelesaikan dengan baik-baik tanpa kayak lempar-lemparan atau pukul-pukulan. Jadi kayak emosinya cukup stabil. Terus kalaupun nggak stabil, misalnya punya masalah mental health gitu, nah itu seperti apa ya yang kita bisa sama-sama sadari sehingga tahu kalau pada saat emosinya sedang naik turun tuh harus ngapain gitu. Terus kemudian, halo Ibu Dadong Cantika 10. Kemudian juga kita lihat gitu seberapa sih visi misi kita dalam berumah tangga nih maunya tuh cukup searah. Terus kayak misalnya mimpinya kamu atau keinginan kamu tuh harus terkomunikasikan dari awal, kayak nanti mau kerjakah, nanti mau seperti apakah. Jadi sepakat gitu antara dua belah pihak. Dan juga kayak ya misalnya bahkan tuh hal-hal terkait finansial, seksual dan yang lain sebagainya tuh udah bisa didiskusikan dari awal gitu loh, maunya seperti apa. Walaupun di tengah nanti tetap akan ada masalah, tapi at least kita bisa kebayang calon pasangan kita tuh memahami nggak atau bisa nggak berdiskusi dengan situasi yang seperti sekarang. Wow, ada ayah talk bisa nelponin aku nggak? Ada satu lagi teman kita yang sering di VT yang suka jadi ayah. Nah, aku lagi mau minta dia juga join call-nya supaya bisa nyobain, siapa tahu bisa live bareng gitu ya sebentar lagi. Tolong ya ayah talk, kalau bisa telepon aku mau loh. Nah, terus ya tadi ya menikah. Jadi kita bisa persiapin beberapa hal itu tadi. Terus kemudian juga ya selama hubungan tuh pasti ada naik turunnya. Terus kayak tiap tahun tuh ada tantangan berbeda, bahkan mungkin tiap bulan gitu. Sehingga membuat ya kita harus tahu apa sih yang bisa biasain kita punya diskusi sama pasangan gitu. Aku tuh dari pacaran dulu selalu diskusi kayak setiap bulan tuh kayak monthversary-nya, hal apa sih yang udah bagus dari aku dan hal apa sih yang
masih bisa aku improve gitu. Jadi supaya apa ya, supaya lebih tahu nih hubungannya mau dibawa kemana. Sisanya sih kita harus belajar berserah juga bahwa gak semuanya kita bisa kontrol. Tapi ya menikahlah ketika kamu merasa sudah siap untuk berbagi, bukan untuk kayak lebih bahagia, untuk dilengkapi, untuk ditemani gitu. Karena kalau atas dasar itu aja biasanya kita jadi menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain dan kita jadi susah berkompromi gitu, karena menikah itu pasti ada sisi-sisi dimana harus kita korbankan gitu secara kepribadian. Gak semua mau kita tuh bisa diikutin, karena itulah kenapa menikah tuh di agama susah gitu kan. Karena memang yang paling besar tuh adalah menikah itu tuh adalah apa ya, kayak kita menyesuaikan lah dua belah pihak ego gitu. Jadi kita bisa lebih sama-sama damai gitu, karena nggak bisa 100% milik kita sendiri gitu. Jadi semoga membantu, dan kalau masih deg-degan juga ya coba kita lihat pasangan kita sekarang seperti apa. Hai, Ayah Tok bisa nelpon aku nggak sih sebenarnya? Coba ya. Caranya gimana sih sebetulnya bisa nggak? Coba ya. Coba timku ada yang tahu nggak caranya Bapak Ayah Tok tuh bisa ikutan live, soalnya kok di aku tuh nggak ada tanda-tanda bisa bisa invite. Bentar Nils lot, tapi kok yang coba deh Bapak Didit, Bapak Ayah Tok, bisa nggak kamu live dulu di akunmu, nanti aku invite di akun. Oke, ini ada tambahan lain juga pertanyaan. Nah itu anakku tadi barusan lewat, dia lagi mau mandi. Oke. Ibu Ati RD 18, mulai umur berapa anak harus bisa makan sendiri? Sebenarnya sih kalau mereka bisa megang, ternyata ini dia nih. Yeay, halo. Teman-teman, ada yang pernah lihat Bapak Didit ini nggak sih di VT kita? Mas Didit, ini sebagai Ayah Tok nih dari sisi pandang laki-laki ya. Tadi tuh ada pertanyaan menarik. Jadi tadi ada pertanyaan, aku lupa ada yang ta'aruf itu. Tunggu. Ini tadi kalau kita menikah karena ta'aruf yang tidak lama waktunya, setelah menikah tuh baru ketemu gitu kekurangannya, gimana cara kita supaya ikhlas dan menerima? Karena gini teman-teman, disclaimer, Mas Didit ini ketemu sama jodohnya tuh juga nggak lama, ya nggak ta'aruf sih, cuma maksudnya pacarannya bentar ya Mas Didit ya, terus akhirnya menikah. Ketemunya online, kenalannya online, terus LDR 3 bulan, terus akhirnya ketemu dia di luar negeri, ketemu di Indonesia, habis itu 5 bulan kemudian nikah. Jadi memang itu pasti ada kayak penyesuaian kan pas akhirnya baru menikah tuh nggak, karena aku dekat sama istrinya Mas Didit juga gitu, pasti kan ada perbedaan gitu ya yang akhirnya baru ditemukan, bahkan nggak ta'aruf pun tuh di tengah juga suka ada ketemu kayak gitu ya Dit ya. Nah itu gimana ya Dit akhirnya bisa kayak ternyata tuh beda dengan yang sama ini dibayangin, atau ternyata ada kekurangan nih yang harus kamu terima gitu. Itu gimana Dit? Coba di-share. Tadi pertanyaannya soalnya ada dua nih, yang satu lagi tuh takut nikah karena takut di tengah jalan tuh cerai atau apapun, karena teman-temannya banyak yang kayak gitu. Kira-kira mirip-mirip lah case-nya kan. Nah itu gimana? Kalau pertama aku juga ngalamin yang takut nikah gitu ya, apalagi ya waktu itu tapi waktu itu membantu itu ketika udah mikirnya dua-duanya sama-sama dalam posisi diobrolin dulu ya, bahwa sama dalam posisi kalau ada perbedaan apa kita hadapin itu bareng-bareng. Jadi ya at least sudah ada satu semacam gitulah di depan bahwa we're in this together gitu. And then soal yang tadi banyak hal-hal yang baru ketemu setelah nikah gitu, kayaknya bahkan nggak mesti harus deh. Iya. Jadi bisa beneran ada, karena apalagi kalau misalnya kita belum tinggal bareng gitu, kita baru tinggal bareng setelah nikah, kita baru tinggal bareng,
pasti tadi kan kamu cuma ya 10 jam lah paling lama 8 jam kalau makan gitu. Kalau lagi apa jalan itu paling jadi 12 jam atau gimana, tapi kamu 24 jam bisa nonton. Tapi kalau lagi pandemi gini ya. Iya benar, kalau lagi lo lagi ya. Tapi ya kalau menurut aku sih memang kuncinya mesti buka jalur komunikasi gitu. Kalau itu buat insya Allah. Ya jadi sama sebenarnya ternyata ibu-ibu kuncinya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh perlu komunikasi, walaupun menurut kita misalnya kita baru kenal ta'aruf ya bentar, tapi di tengah-tengah ada yang nggak enak, gitu, ada yang nggak nyaman. Nah itu kan perlu kita belajar juga bagaimana kita mengomunikasikan kemauan kita sama pasangan yang cocok dan pasangannya tuh bisa dengerin gitu ya Dit ya gitu. Jadi kayak jangan juga kayak ngajak kamu tuh nggak pernah ini, nggak pernah itu gitu ya. Jadi kita pilih tempat, pilih waktu, terus kayak ngomongnya tuh enak gimana gitu kan. Itu tuh ada semacam satu peraturan yang sempat akhirnya terumuskan gitu. Jangan pernah kata nggak pernah atau karena itu kalau at least buat aku sama istri ya itu judgmental banget gitu bahwa seakan-akan nggak pernah gitu dan atau selalu kayak gitu terus gitu itu melupakan jadinya fokus aja apa yang baru kejadian apa yang triggering atau memicu ketidaknyamanan itu yang difokusin karena yang udah lebih udah lamaan udah 2 bulan yang lalu gitu kan nggak jelas tuh sebisa mungkin terasa baru kejadian itu besoknya lah gitu cepat didiskusikan. Oke. Dit, suara kamu agak ini deh, agak kayak apa sih kayak bukan dada sih tapi kayak kadang agak mendecit dikit terus agak baru masuk lagi gitu kayaknya. Bentar. Ada noise-nya. Nah jadi kalau tadi rumusan dari Mas Didit tuh ibu-ibu sebenarnya dalam komunikasi itu kita jangan sampai menggunakan kata-kata ekstrim kayak misalnya nggak pernah, nggak mungkin, nggak bisa. Justru kita fokus aja sama masalah yang terjadi akhir-akhir ini tuh apa yang mengganggu, fokus sama masalahnya dan kalau bisa nggak langsung kita mikir salahnya tuh cuma dari satu pihak gitu sehingga kita bisa tahu kan biasanya namanya hubungan tuh nggak ada salah dan benar ya tapi cocok nggak cocok gitu apa sih yang bisa kita cocokin dari dua belah pihak supaya hubungan itu lebih nyaman gitu. Nah Mas Didit by the way karena udah mau udahan nanti minggu depan kamu datang lagi ya dalam kehidupan ini karena selalu ada pertanyaan pasangan setiap minggu. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang gaming tahu Mas Didit kayak jadi kalau tuh banyak banget yang protes masalah gimana caranya komunikasi gaming ke suami. Nah ini kayaknya akan jadi satu topik sendiri yang Didit bisa 1 jam bareng aku. Siap ini pas banget abis nge-game. Oke ya udah thank you ya Didit sampai bisa call berdua tadi jadi ternyata sekarang berarti benar aku bisa manggil orang lain untuk live ahli lain kapan-kapan supaya kita bisa nih menjawab pertanyaan yang kayak misalnya tadi makan dan lain sebagainya. Nah aku akan coba ke satu pertanyaan terakhir kali ya sebelum kita menutup sesi ini. Coba aku lihat yang menarik. Sebentar. Oke, gimana cara kasih tahu ke anak biar bisa menurut sama kita gitu ya? Gini, kalau nurut ini memang hai. Nanti yang ngintipnya anak aku pengen ikut live aja nanti Saga boleh habis mandi ya. Jadi kalau misalnya kita mau anak nurut itu, suaraku hilang? Apakah betul? Coba aku tanya timku ya, teman-teman, suaraku hilang nggak? Hilang nggak? Sorry, jangan-jangan beneran hilang. Coba aku cek dulu. Ntar ya, aku lagi. Teman-teman yang lain kalau ada yang dengar, aman katanya. Oke Bu, mungkin tadi sinyalnya kali. Jadi gini, kalau kita mau anak nurut itu kita harus tahu dulu umurnya tuh berapa gitu. Jadi misalnya kalau umurnya di bawah 4 tahun tuh emang sering kayak nggak kedengeran, emang sering kayak apa ya,
terkesan gak nurut. Tapi gak nurutnya ini sebetulnya karena bagian dari perkembangan dia. Jadi biasanya anak tuh di umur-umur 1-3an lah, sampai 4 gitu, itu tuh mereka lagi bertumbuh keinginan untuk bisa punya inisiatif sendiri gitu. Jadi kayak semuanya tuh terkesan mau-maunya dia gitu. Terus kemudian juga keras banget gitu kayaknya. Nah, itu kelihatannya, tapi ternyata yang sedang bertumbuh itu adalah kemampuan dia untuk bertanggung jawab dan berinisiatif. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu umurnya. Nah, setelah kita tahu umurnya, Ibu Ati, nah setelah kita, Bu Ati RD tadi pertanyaannya apa ya? Sorry, aku lupa deh. Ada nggak teman-teman bisa? Oh, harus makan. Oh iya, sorry Bu Ati. Sorry ya, aku balik dulu. Kalau bisa pegang sendok sama bisa pegang alat makan, umur berapa anak tuh bisa makan tuh dari 7-8, sebenarnya 8 bulan kita udah bisa biasain, Bu. Jadi di anak aku itu dia sebenarnya dari sebelum itu udah aku pegangin makan sendiri. Jadi kayak, tapi bukan pas makan besar ya, pas makan kan anak tuh 5 kali ya biasanya suggestionnya, yang 2 kali snack. Nah pas snack tuh aku minta dia pegang makanan sendiri. Nah by the time dia 7-8 bulan itu dia udah bisa megang sendok sama garpu, jadi udah ada yang bisa dia makan sendiri. Jadi sebenarnya di kemampuan itu tuh udah bisa gitu, cuman lebih ke pembiasaan aja sih dia kayak gimana, dan kadang dia mau kadang dia enggak gitu. Jadi itu dulu aku ngelatihnya, sorry ya kalau ada suara anakku, ngelatihnya tuh ada momen dimana emang waktu snack dia makan sendiri, sama waktu-waktu lain dia nggak makan gitu. Makan, bukan nggak makan, makannya disuapin gitu. Nah kemudian kalau tadi aku balik lagi supaya nurut, kalau misalnya dia umurnya masih kecil ya, kita ada sebenarnya di salah satu VT kita gimana sih kita caranya ngasih instruksi. Jadi kadang gini, kadang-kadang kalau kita pengen nyuruh anak itu tuh kita nggak fokus, jadi kita kayak nggak sambil lihat dia gitu loh, nggak sambil lihat matanya. Jadi kita ngomong kayak, "Deh tolongin mama dong ngambilin apa," gitu, tapi dia lagi ngapain, kita lagi ngapain. Atau kadang ada juga kejadiannya misalnya kita mau ngomong nih, intinya kita minta tolong dia misalnya ngambil air gitu atau ngambil minum, tapi yang kita omongin tuh intronya kepanjangan gitu, kayak, "Aduh kak, dia mama tuh kayak udah susah banget nih dari tadi tuh repot gini tuh, kamu tuh disuruh ngambil minum aja tuh nggak mau," gitu. Jadi kayak anaknya bingung sebenarnya kita minta tolong apa gitu. Jadi langsung aja, "Kak boleh nggak tolong minta ambilin mama minum di mana," sambil lihat dia gitu. Terus ini juga sih sama kayak selain itu, kalau jadi jangan kebanyakan ngasih instruksi gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya anaknya masih di bawah 3 tahun kita minta ambilin ini sama ini dong sama ini gitu ya, dia bingung. Tapi kalau cuman kayak satu misalnya, ambilin nih gelas yang warna apa gitu ya, itu kan cuman tambahan gelas warna apa instruksinya, jadi itu bisa gitu. Jadi kita lihat umurnya. Nah kalau sudah, dan terakhir gitu, kalau misalnya anaknya sudah membantu gitu ya, kita harus menyampaikan lah, atau nurutin instruksi, kita harus menyampaikan apresiasi kita, misalnya, "Makasih ya udah bantu ambilin ini ambilin itu," gitu. Nah terus di usia-usia anak usia dini di 8 tahun ke bawah ada beberapa games atau permainan yang sebenarnya bisa membantu kita melatih anak untuk dengerin kita gitu. Jadi sebenarnya misalnya sebenarnya games-games yang pakai instruksi, tapi misalnya kalau rapin mainan, "Yuk cepet-cepetan masukin mainannya ke dalam keranjang," gitu. Nah itu kan sebenarnya kita minta bantuan, tapi kita lihat instruksinya tuh sambil kayak permainan aja gitu. Atau kayak misalnya, "Coba kamu kalau misalnya lampu merah kamu berhenti, kalau lampu hijau kamu lari." Nah itu kan dia harus dengerin kita. Nah itu membiasakan anak untuk mendengarkan instruksi kita gitu. Jadi tadi adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau di anak-anak kecil, gimana sih biar bisa lebih biar bisa lebih dengerin instruksi kita. Ibu Dita, "Kak live berikutnya bahas speech delay." Oke, ini kayaknya nanti aku harus live sama teman aku yang memang lumayan ahli di sini ya. Nanti aku cari tahu gimana caranya kita bisa live bareng, atau bisa ngebawain topik speech delay ini dengan lebih dengan lebih konkret gitu. Sebenarnya ada sih tapi aku lupa itu di salah satu IG live kita tuh agak panjang dijelasin. Cuma nanti coba aku hadirkan coba di TikTok live ya. Kita timku mohon ditampung usulan speech delay ini karena banyak juga yang nanya gitu. Terus udah sih untuk hari ini. Ibu Desiana putus-putus ya, mungkin sinyalnya kali ya, tapi nanti ibu bisa nonton lagi rekaman ulangnya di YouTube ya. Mungkin timku ada yang bisa komen nggak untuk kasih tahu bisa nonton YouTube-nya, takutnya nggak dengar suaraku gitu.
Ya Bu, nanti coba ya, karena ini pertanyaan tentang speech ini banyak juga ditanya, nanti kita akan berusaha untuk membuat live yang lebih ngomongin tentang bahasa ini ya gitu. Oke, para ibu sekalian, anakku sudah terdengar, nampaknya sudah mau selesai mandi, dan terima kasih udah ikut live ini dari awal dan yang udah ikut tiap hari Selasa gitu. Iya maaf banget ibu baru gabung, nanti minggu depan bisa lagi atau kalau mau nanya di VT kita juga boleh. Kalau misalnya ada topik yang ingin kita bahas di VT gitu boleh banget para ibu-ibu untuk apa ya drop komennya, Kak bikin ini dong bikin itu gitu, jadi kita tahu kita mau bikin apa lagi karena kita butuh banget ide-ide dari ibu juga gitu. Dan live-nya dari jam 6:30 gitu. Nah jadi nanti minggu depan kita bisa bahas lagi hal-hal yang lebih menarik lagi dan tetap Q&A kayak gini. Selamat istirahat, selamat tidurin anak-anak yang memang sudah waktunya mau tidur. Sampai ketemu gitu. Iya, rekamannya ada di 3 generasi ya, tuh ada dari Ibu Ursula. Makasih loh Ibu Ursula. Bisa nonton di 3 generasi gitu. Sampai jumpa teman-teman semua. Jangan lupa di follow juga Instagram kita, di follow juga YouTube-nya. Terus kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ke DM-nya 3 generasi gitu. Nanti kalau mau janjian juga bisa ada di bio-bio Instagram juga supaya bisa lebih detail nih pertanyaannya. Karena kan kalau di sini emang terbatas ya. Atau nanti kalau 3 generasi bikin kelas-kelas webinar, kita akan coba kabarin baik di Instagram maupun di TikTok. Sampai jumpa semuanya. Selamat